Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buruh dari kabupaten kota di seluruh wilayah Jawa Barat gelar demo serentak, tuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota yang hanya naik 3,57%. Polres Tasikmalaya membongkar makam bocah berkebutuhan khusus yang diduga jadi korban penganiayaan orang tua kandungnya di Kabupaten Tasikmalaya. Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dituntut hukuman 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Bandung. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang anak yang berkebutuhan khusus di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia diduga kuat akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua korban membantah mereka telah menganiaya sang anak. Berawal adanya kecurigaan warga akan kematian seorang bocah berusia 10 tahun di Singaparna, polisi melakukan otopsi kepada korban awal Oktober lalu. Hasil ditemukan banyak luka lebam akibat hantaman benda tumpul. Bahkan juga ditemukan adanya bekas luka akibat benda tajam di bagian perut. Atas dasar temuan itulah Satreskrim Polres Tasikmalaya melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku yang tak lain adalah orang tua kandung korban. Hasilnya polisi menyita sejumlah barang seperti sapu, gayung, gunting, hingga sisir. Barang bukti ini diduga digunakan terduga pelaku untuk menganiaya korban. Ada beberapa barang bukti yang kita amankan. Kemudian selanjutnya juga mungkin kita sekarang melakukan pendalaman dengan telah diamankannya yang diduga pelaku dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Dua-duanya Bang? Ya. Siapa Bang yang diamankan siapa? Kebetulan yang kita amankan adalah diduga pelaku adalah 2 orang dan kedua orang tuanya. Orang tua Jadi kandung. orang tua kandung. Menurut pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tasikmalaya, korban sejak umur 7 bulan sudah diasuh oleh orang lain hingga berumur 9 tahun 4 bulan. Kemudian korban dikembalikan kepada orang tua kandungnya, B dan R. Namun 7 bulan kemudian korban dikabarkan meninggal dunia. Kasus ini terungkap setelah ibu asuhnya melihat luka di bagian tubuh korban saat dilakukan pemulasaran. Setelah dilaporkan ke polisi, akhirnya korban diotopsi dan ditemukan luka lebam dan sobek di tubuh. KPAID berharap polisi segera menetapkan kedua orang tua kandung korban sebagai tersangka meskipun membantah telah membunuhnya. Artinya tidak wajar itu ada beberapa luka-luka lebam dan yang lain-lain. Sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan para tetangga dan orang tua yang pernah mengasuhnya. Gitu, sehingga dari ketidakwajaran ini kemudian dilaporkan ke Polres Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya menindaklanjuti dan ternyata setelah dilakukan penggalian dan otopsi bahwa diduga bahwa Ananda A ini meninggal tidak wajar. Terhitung sejak awal sampai anak ini meninggal selama 7 bulan. Dan dari pendalaman yang kami lakukan, memang kedua orang tua mengakui bahwa pernah memukul, pernah melakukan tindakan kekerasan. Tetapi kedua orang tua tidak menyangka kalau sampai kemudian hal ini mengakibatkan meninggal dunia yang menimpa anaknya. Korban yang tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Sukaasi, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya adalah anak dengan kebutuhan khusus. Diduga hal ini yang membuat kedua orang tuanya tidak sabar dan melakukan kekerasan. Eko Sebudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Melanjutkan laporan dugaan kekerasan orang tua kepada anaknya, Satreskrim Polres Tasikmalaya akhirnya membongkar makam bocah berkebutuhan khusus. Korban meninggal dengan luka lebam yang membuat warga curiga. Makam dari bocah berkebutuhan khusus yang diduga jadi korban penganiayaan orang tua kandungnya akhirnya dibongkar. Pembongkaran makam bocah berinisial A berdasarkan laporan masyarakat yang curiga melihat kondisi jenazah. Orang tua angkat korban mengatakan saat meninggal ada sejumlah luka di tubuh korban, mulai dari luka-luka hingga lebam. Bahkan orang tua asuh korban mengatakan selama 10 tahun merawat bocah A, kondisi tubuhnya sehat. Namun setelah kembali ke orang tua kandungnya terjadi perubahan drastis pada tubuh korban. Kecurigaannya sih
bugar itu gemuk bersih. Pas 2 bulan 3 bulan ke belakang lihat itu kurus gitu, terus ada bekas apa di tangan gitu, luka-luka. Ditanya sama orang tuanya sih katanya ini tuh digigit sama nyamuk, terus digorokin sama dialip sampai lecet gitu, luka kayak di pipi gitu. Di kepala betul ada pas meninggal? Kepala sih pas ini ada, Pas meninggal? pas meninggalnya. Ada apa? Ada lebam gitu? Ya ada di sebelah sini sama di ini. Polisi mengambil langkah membongkar makam setelah 2 minggu berselang. Untuk menjawab dugaan kekerasan itu, jenazah korban diotopsi dan hasilnya akan dicocokkan dengan data laporan yang ada. Langkah ini kita lakukan untuk sedikitnya menjawab segera daripada informasi yang ada di masyarakat sekitar bahwa memang ada dugaan-dugaan yang kita pastikan memang masih dini ya. Jadi kita segera lakukan ini untuk minimal kita melengkapi petunjuk yang kita harapkan dari hasil penyelidikan yang sudah kita lakukan dari awal tidak mendapat informasi. Berikut nanti hasil otopsi akan kita gabungkan seperti apa nanti petunjuk yang kita peroleh. Korban diketahui setelah 7 bulan berada di bawah asuhan orang tua kandungnya. Kecurigaan kematian korban karena kekerasan semakin kuat karena kondisi jenazah yang banyak luka saat ditemukan di rumahnya di Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dituntut hukuman 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu lalu. Yana beserta 2 terdakwa lainnya didakwa terbukti terlibat dalam kasus suap penyedia barang kamera CCTV dan jasa layanan internet dalam program Bandung Smart City. Pengadilan Tipikor Bandung kembali menggelar sidang kasus suap pengadaan barang dan jasa proyek CCTV dan penyediaan jasa layanan internet dalam program Bandung Smart City di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu siang. Sidang menghadirkan 3 terdakwa, mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan, serta Sekdishub Kota Bandung Hairul Rijal. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa ketiga terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijerat dengan 2 pasal terkait suap dan gratifikasi sebagai pembuat kebijakan dan pengadaan proyek di Dinas Perhubungan tahun anggaran 2022-2023. 2 pasal ya. Yang pertama adalah penerimaan suap sebagaimana diatur dalam pasal 12 A kecil. Kemudian penerimaan gratifikasi 12 B besar. Kemudian untuk Pak Hairul Rijal kita minta untuk dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, Dadang Darmawan selama 4 tahun dan 6 bulan, Pak Yana Mulyana selama 2 tahun. Ada tadi dari Pak Yana Mulyana ada dituntut pencabutan hak politik ya, ada tadi yang Yana Mulyana pencabutan hak politik ya, ada tuh selama 2 tahun, 3 tahun ya, selama 3 tahun. Terdakwa Yana Mulyana dituntut hukuman 5 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan serta mengembalikan uang pengganti sebesar 435 juta rupiah. Selain itu hak politiknya untuk memilih dan dipilih dicabut selama 3 tahun. Nilai angka material sebetulnya juga nggak tahu. Tapi ya tahapan ini kan harus saya jalani. Terdakwa yang lainnya kan lebih kecil. Ya karena mungkin resiko kepala daerah. Pak, nanti pembelaan apa nih salah satunya nih? Ya belum, makanya saya lagi konsultasi. Insya Allah doain aja lah yang terbaik buat semua. Sedangkan terdakwa Dadang Darmawan dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, dan uang pengganti sebesar 271 juta rupiah. Terdakwa Hairul Rijal dituntut 4 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar 587 juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.